Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'ati wa zajarana amma syi'na. Asyhadu la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah iqraran bi nubuwwatih. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Wa ya hadirun rahimakumullah, usikum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumat wa man farada fil hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taqbalu min khairin ya'lamullah tajabatu fa inna ghayra fattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Sepantasnya kalau pada siang hari yang berbahagia ini kita memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita yakin
melalui rahmat Allah, melalui hidayah Allah, melalui inayah Allah. Di hari yang mulia ini kita dapat hadir di tempat yang suci, di rumah Allah, tempat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mengagungkan asma Allah, tempat kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Jumat yang kita jalani. Semoga segala ada ibadah kita pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyirin rahimahumullah, salawat Allah dan salamnya semoga selalu tercurahkan untuk beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita yakini kebenaran kerasulannya. Dan beliau Nabi Muhammad, Nabi yang kita yakini kebenaran ajaran syariat agamanya. Dan beliau Rasulullah Muhammad, Nabi yang kita yakini seorang Rasul yang terakhir hingga maka diberi izin dengan syafaat kepada umatnya. Kita bersyukur kita sebagai umat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita diakui oleh beliau Rasul sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat yang sangat berharga. Masyaallah rahimahullah, khatib dari atas mimbar selalu berwasiat. Khatib wasiat pada diri sendiri, juga pada hari berbahagia supaya saudara kami dalam satu akidah, satu agama. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Insyaallah orang yang bertakwa akan mendapatkan keselamatan hidup dunia sampai akhiratnya nanti. Masyaallah, kita masih berada dalam bulan haji. Bahkan hari kemarin kita sama-sama bertakbir, bertahlil, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, dilaksananya pemotongan korban dari para agniya untuk beberapa masakin merupakan satu identitas Islam, yaitu agama yang menanamkan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hari ini saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, mereka bahkan ada yang sudah kembali ke Mekah pada hari yang mengambil nafar awal, tinggal melaksanakan satu tawaf lagi, selesai dia sebagai seorang haji. Masyaallah rahimahullah, ada 3 orang yang mendapatkan pahala haji dengan predikat haji mabrur. Kata beliau Nabi, al-hajjul masrur, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah. Dan pahala orang yang melaksanakan haji dengan predikat haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah haji. Siapa di antara 3 orang itu yang mendapatkan nilai haji mabrur? Yang pertama, orang-orang yang membayari orang untuk berangkat haji, atau orang yang mengongkosi orang untuk berangkat haji, maka orang itu akan mendapatkan pahala insyaallah dengan haji mabrur, walaupun dia tidak berangkat haji. Yang kedua, orang yang dibayari untuk ongkos haji, dia pun mendapatkan pahala sama haji yang mabrur. Dan yang ketiga, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak mengurangi dan tidak menyalahi tuntunan-tuntunan haji, bahkan dilaksanakan sebaik-baiknya, itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan haji mabrur.
Semoga para agniya di sini tidak keberatan untuk menghajikan orang-orang yang belum haji, agar yang dihajikan dapat haji mabrur. Para agniya pun akan mendapatkan nilai haji mabrur yang jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji itu ada 3. Pertama, haji yang makbul. 2, haji yang mabrur. Dan 3, haji yang mabrur. Sebagaimana kami sampaikan bahwasanya orang yang akan mendapatkan haji mabrur balasannya hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencapai haji yang mabrur tadi? Pertama harus melalui proses haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai haji yang mabrur yang pertama, suci dari niatnya. Niatnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak didasari dengan niat-niat keduniaan, apalagi niat-niat dengan nilai ujian dan lain sebagainya. Hajinya semata-mata karena Allah SWT dipulur dalam satu niat yang tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, suci hartanya yang digunakan untuk ongkos haji. Dari harta haram, dari harta riba, subhat, dan lain sebagainya. Artinya harta yang ada pada kita yang jumlah ibadah haji itu betul-betul harta yang suci. Bahkan juga dizakati dari harta yang digunakan untuk ibadah haji, disucikan dengan dikeluarkan dan zakat untuk ibadah itu. Masyaallah. Yang ketiga, suci dari perbuatan-perbuatan yang pertama, perbuatan riya. Yang pertama adalah perbuatan syirik. Yang kedua ada perbuatan riya atau sombong dan segala macam. Yang kesemuanya itu adalah termasuk merupakan yang merusakkan dari nilai-nilai haji karena kesucian niatnya dan kesucian daripada melakukan ibadah hajinya banyak dinodai dengan sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu masyaallah, perlunya di dalam pembimbingan para haji ada para pembimbing-pembimbing yang betul-betul memahami dan mengetahui tentang bagaimana untuk mencapai haji yang mabrur tersebut. Kebanyakan di daerah kita ini masih banyak pembimbing haji yang belum memahami betul-betul tentang masalah perhajian. Kemudian yang keempat, memahami ilmu manasik haji. Artinya dia mengetahui betul tentang ilmu cara beribadah haji tersebut. Sebab banyak kasus orang yang berhaji cuma di sana tidak tahu arah dan tujuan dari ibadahnya. Orang berjalan ke sana ikut ke sana, orang bergubur ikut ke sini. Bahkan banyak terjadi di kalangan jamaah kita orang Indonesia. Di masjid kadang-kadang cuma berbicara ngobrol, nggak jalan keluar. Alangkah indahnya andai kata di dalam Masjid Nabawi atau Masjid Maktul Mukarramah itu di saat menunggu waktu sholat untuk membaca Al-Quran, melengkapi daripada kesempurnaan ibadah yang dilaksanakan pada hari ini. Namun sekali lagi masih banyak di antara kita yang hanya memerlukan pada waktu itu kemudian pulang belajar, kemudian pulang tidur dan seterusnya.
jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, suci dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau perbuatan-perbuatan kesalahan kepada sesama. Oleh karena itulah perlunya di dalam kita akan melaksanakan ibadah haji, saling memohon maaf antara satu sama lain dengan para jiran, para tetangga, andai tolan dan mungkin satu jamaah. Maka di daerah kita sudah bagus. Kadang-kadang kalau berangkat haji, mereka memanggil mereka kawan-kawan kita untuk bertasyakur kepada Allah karena akan berangkat haji. Kemudian yang berikutnya, dapat doa restu dari orang tua pertama, dapat doa restu dari keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Karena doa restu adalah salah satu di antara yang sangat kita harapkan tetapi tidak pernah terwujud dalam bentuk fisik. Tetapi doa adalah merupakan pengantar daripada seseorang di dalam memohon kepada Allah, diijabah oleh Allah berkat dari doa-doa saudara-saudara kita, kawan-kawan, terkhusus orang tua dan keluarga. Kemudian yang berikutnya, di dalam ibadah haji tidak berbuat satu perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai ibadah haji, atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan dari ibadah hajinya, atau perbuatan-perbuatan yang merusak daripada ibadah haji. Maka Allah berfirman di dalam ayatnya, saya potong pendek, Al-Hajju asyhurun ma'lumat faman faradu minal hajja fala rafasa fala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi pada waktu ibadah haji janganlah berbuat rafas, jangan berbuat fasik, dan jangan berbuat jidal. Rafas artinya adalah satu perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang menjurus kepada kata-kata porno atau mengangkat sifat bid'ah. Dan kedua adalah fasik. Fasik adalah perbuatan-perbuatan yang dapat merusakkan, perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nilai ibadah kita sekalian. Karena merusak amalan atau perbuatan, baik dengan perbuatan kata-kata ataupun ibadah hajinya. Dan wala jidala, dan jangan bertengkar antara satu sama lain. Gara-gara yang sedikit menimbulkan pertengkaran, itu akan merusakkan nilai kita sendiri. Ma'alaikumullah, mungkin itu khutbah yang kami sampaikan secara pendek ini, mengingatkan kembali pada haji yang telah lalu. Dan kemudian yang kedua adalah haji yang mabrur. Haji mabrur adalah harus melewati makbul dulu. Setelah dia mendapatkan pendidikan haji makbul, maka pulang dari haji lebih baik atau mabrur, lebih bagus. Baik dalam ibadahnya, baik dalam pergaulan sesama, baik dalam masyarakatnya, semuanya meningkat lebih baik dibandingkan sebelum berangkat haji. Yang dulunya orang enggan sholat jamaah, sepulang haji rajin sholat jamaah, ada peningkatan kebaikan. Yang dulu menjadi orang yang pelit, pulang haji menjadi seorang dermawan. Yang dulu tutur katanya dengan kesombongan segala macam, sepulang haji menjadi seorang yang ramah dan indah dalam kata-kata. Itulah bukti bahwasanya keberhasilan mencapai haji mabrur dapat terwujud apabila sudah melewati haji yang mabrur. Dan yang ketiga adalah haji yang mardud, adalah haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kesalahan-kesalahan yang merusak ibadah hajinya, sehingga hajinya ditolak oleh Allah taala menjadi tentunya haji yang mardud. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah, itulah di antara apa yang kami siapkan dalam masalah ibadah haji ini. Mudah-mudahan kepada kita sekalian akan dapat mengambil hikmah yang ada terkandung dalam apa yang kami siapkan ini. Dan mudah-mudahan bagi mereka-mereka yang sudah haji akan mengulangi dengan sesegera mungkin, dan yang belum mudah-mudahan akan dapat berhati-hati di dalam ibadah hajinya. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur wastaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ya hadirin rahimakumullah, usikum bi taqwallah wa ta'ala la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala bil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina fil iman wa mitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih dinana alladhi yasqatu amruna waslih dunyana alladhi fiha ma'asuna wasli akhirati allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la tadhkurullaha akbar.